Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ibu-ibu, para jamaah majelis Husnul Khatimah yang insya Allah mudah-mudahan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan kawan kita Ibu Murni ya, yang tadi baru kena musibah qadarullah, tapi alhamdulillah masih Allah selamatkan, disehatkan badannya sampai ke tempat taklim ngaji bareng kita semua. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Saya waktu itu pernah juga sekali Bu, arah sini waktu mau ngajar tuh, pernah mobil saya juga saling serempet sama motor ya. Ya namanya jalanan kita nggak tahu ya kadang-kadang ya. Tapi yang paling penting tasyakur kita kepada Allah masih diselamatkan, masih diberikan sehat afiat, dan ini mudah-mudahan buat semuanya juga. Kita doa juga Bu buat yang lagi sakit ya. Salah satu jamaah kita Ibu Sinta Hartono beserta Pak Harsono, sama-sama kita baca Quran suratul Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Ini kipas anginnya nyala nggak ya Bu ya? Belum ya? Izin ya, mohon maaf ya. Tapi tinggal bisa ya? Nyala semua ya. Harus ke belakang. Yang ini. Alhamdulillah. Ini di situ belakang. Nah ini udah kerasa kok ibu-ibu. Kalau ini di dekat sana. Dah nggak apa-apa ibu-ibu, udah kerasa ya, semilir-semilir ya. Ini jadi makin ngantuk kita ya Bu. Ya, kita udah baca Fatihah buat yang sakit. Sekarang kita baca Fatihah buat pengarang kita Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan yang kita pelajari manfaat buat kita dalam kehidupan sehari-hari. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalih. Mu'allif kitab Riyadhus Shalihin kalam Sayyidina Al-Imam Al-Hafidz Al-Faqih Zakaria Muhyiddin. Syai'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna amin. Baik ibu-ibu sekalian, kita masih ngelanjutin nih, hari ini kita tuntasin, kita habisin di bab ini ya. Jadi masih di bab kemarin, babun fil iqtisad fil ibadah. Ya, ketemu babun fil iqtisad fil ibadah. Bab ini membahas tentang berhemat dalam beribadah, tidak berlebih-lebihan dalam beribadah. Jadi kemarin kita sudah sampai di hadis yang ke-7 ya. Tapi saya reminder lagi yang kelima ya. Ini yang ke-6, isinya hampir sama ya kemarin. Hadis yang ke-6, Wa Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi bersabda, apa kata Nabi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli. Udah kita bahas kemarin tuh. Kalau salah seorang di antara kamu lagi sholat ya, ngantuk, wa huwa yusolli, dan dia mau sholat, falyarqut hatta yadhhaba anhu naum. Istirahat dulu kata Nabi, hatta yadhhaba anhu naum, sampai ngantuknya hilang. Ini berlaku buat sholat sunnah ya ibu-ibu, jangan sholat wajib. Ibu mau sholat subuh, kata Nabi kalau ngantuk entar aja katanya. Akhirnya sholat subuhnya jam 8 dijamak sama duha. Saya kan ikut hadis Nabi, katanya falyarqut hatta yadhhaba anhu naum. Makna di sini adalah kalau terlebih ini sholat sunnah atau sholat wajib tetapi
tidurnya tuh sekedar buat ngilangin beratnya kepala aja gitu. Contoh dari maghrib ke isya, waktu isya itu kan panjang ya ibu-ibu ya, dari jam 7, sekarang jam 7 kurang udah isya ya, 18 sekian udah isya sebelum jam 7. Dari waktu jam 7 sampai subuh setengah 5 itu kan waktu isya panjang. Ternyata memang kepala kita berat banget, fisik kita nggak mampu untuk melaksanakan sholat. Maka kata Nabi nggak masalah, faliyarqud hatta yadhhaba anhu naum, tidur dulu. Tapi dalam keadaan tidur ini engkau harus punya prinsip untuk tetap bisa bangun dan tidak meninggalkan waktu sholat. Ya, jadi ibu-ibu, mangga silahkan mau sholat isyanya nanti dibarengin sama tahajud di sepertiga malam, ya, ataupun isya dulu, witir baru tidur, silahkan dengan keadaannya masing-masing. Kalau dirasa kita nih nggak ada kemampuan bangun di waktu tahajud, ya jangan begitu caranya. Karena ada orang yang ntar aja deh isyanya bareng sama tahajud, yang ada bangunnya bukan sepertiga malam malah jam 6 pagi. Isyanya belum, tahajudnya nggak jadi, subuhnya ketinggalan. Ya udah, untuk ikhtiar, kehati-hatian menjaga ibadah kita agar tidak lalai, sholat dulu baru tidur. Tetapi ada rukhsah kata Nabi, idza na'asa, kalau emang dirasa ngantuk banget, wa huwa yusolli, dan kita belum sholat nih, ya udah tidur dulu, nyalain alarm, nanti jam 1 malam bangun sekalian tahajud gitu, kalau kita bisa melaksanakan itu ya. Fa inna ahadakum, karena sungguhnya salah seorang di antara kamu, idza shalla wa huwa na'isun, kalau dia sholat dan keadaan dia ngantuk, ya, la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu, ya dia akan la yadri la'allahu yadhhabu yastaghfiru ahdakum, dia nggak bisa bedain dalam sholatnya mana doa yang ini, mana bacaan yang ini, artinya apa? Kekhusyuannya hilang. Maka kemarin kita udah kelewat di hadis yang Nabi berkisah tentang mahadal habl. Nabi masuk ke dalam masjid, nemuin satu tali yang terikat tuh dari tiang ini ke tiang ini. Nabi nanya, mahadal habl, ini tali siapa nih? Kata Nabi. Qalu, kata para sahabat, hadza hablu li Zainab, ini talinya Zainab wahai Nabi. Fa idza fatarat ta'allaqat bihi, kalau Zainab sedang ibadah sholat ya, kemudian dia lelah, ngantuk saat ibadah, ya dia pegangan, ta'allaqat bihi, dia bergantung sama tali itu gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan, hulluhu liyusalli ahadukum nasyatahu, lepasin, copot tali ini, copot kalau bahasa kitanya. Bu Haji, Bu, copot, nggak usah dipasang lagi. Kenapa? Wahai Nabi, jangan dipasang. Ya, liyusalli ahadukum nasyatahu fa idza fatara falyarqud. Ya kamu tuh ibadah tuh jangan begitu gitu. Sesuai kemampuan aja. Fa idza fatara falyarqud. Ya kalau kamu capek, terputus, artinya nggak bisa ngelanjutin ibadah, falyarqud, ibadahnya stop, istirahat dulu, begitu. Ya, jadi kalau bahasa simpelnya begini Bu, kalau kata orang Sundanya tong dipaksakan, ya. Kalau udah lelah, tidur, istirahat, duduk, jangan dipaksain gitu. Apapun itu ya, bukan hanya sholat gitu. Jadi di hadis yang dari Aisyah yang ke-6 ini juga disebutkan kalau kamu ngantuk, ya baik itu lagi baca Quran, baik itu lagi sholat, ibadah, faliyarqud, ya istirahat dulu. Sampai kapan? Hatta yadhhaba anhu naum, minimal puyeng di kepalanya hilang. Tahu kan Bu rasanya puyeng? Yang kita tuh gini dong, kita tuh udah bener-bener greget kayak, Ustazah bentar deh 10 menit aja. Tuh kalau orang mau tidur pasti bilang begitu, Mbak, Bapak, Ayah tolong deh Mama kasih 15 menit dulu nih, meremin mata dulu nih. Ini udah gak kuat banget, jadi dipaksain melek juga yang ada puyeng kepala kita. Maka ini yang kata Nabi, faliyarqud, gak apa-apa, tidur dulu gitu ya, baru nanti lanjutin lagi. Karena kalau kita ngantuk, ibadahnya kemana-mana. Satu, lupa rokaat gara-gara ngantuk. Sholat zuhur, sholat isya deh, isya kan 4 ya. Kalau zuhur asar biasanya jarang ngantuk, itu siang hari. Orang sholat isya 4 rakaat, kadang-kadang dia nggak ngeh, ini udah 3 apa 4 ya, jangan-jangan 5 tadi kelebihan ya, ini gara-gara ngantuk. Maka faliyarqud,
Faliyarkut, ya udah ademin dulu. Faliyarkut di sini bukan maknanya cuma tidur, bukan. Tapi istirahat, kalau bahasa kitanya tuh gogoleran. Ya, nyantaiin diri dulu, diam dulu begini minimal, nggak perlu rebahan, nggak perlu, tapi tarik nafas dulu. Aduh 5 menit aja nih gogoleran nih begini ya. Nah nanti udah lebih fit, baru kita mulai sholatnya. Kita ambil air wudhunya, begitu ya ibu-ibu ya. Wa an Abi Abdullah Jabir bin Sumrah As-Sawani radhiyallahu anhuma, dari Abu Abdullah Jabir bin Sumrah As-Sawani radhiyallahu anhuma, qala, ia berkata, kuntu usolli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah salat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat, pada beberapa waktu salat. Ini kata-kata sahabat ini cerita, aku pernah salat sama Nabi di beberapa waktu salat. Fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi tuh salatnya nggak lama, qasdan. Ini kan kita bahas lagi pembahasan tentang bagaimana jangan berlebihan dalam ibadah. Tahu konteksnya? Ya, tahu konteksnya. Salat, kalau dirasa yang ikut jadi makmum itu orang tua, maka rukunya diperpendek, ya, berdirinya dipendekin, bacaannya ambil yang pendek-pendek. Kenapa? Soalnya makmumnya orang tua. Kan beda kalau orang udah tua sama penyakitnya B12. Betul ya ibu ya, batuk, bengek, ya macam-macam dah pokoknya ya. Belum besernya, baru wudhu pengen kencing udah beser lagi, udah berat bot dan lain sebagainya tuh ya. Itu penyakit alamiah yang nggak bisa disembuhin, Bu Haji, betul ya? Penyakit alamiah yang nggak bisa disembuhin dan kita semua akan ngerasain. Nanti saya nggak mau dibilang ini deh tua ya, lanjut usia begitu ya ibu-ibu ya. Penyakit lanjut usia, semua akan nikmatin hal seperti itu. Syukur-syukur dikasih umur panjang, jadi bisa tahu tuh keadaan B12 begitu. Oh ini penyakit tua, pipi udah mulai kendur, ya ubannya sudah mulai bertabur, tiap hari makannya bubur. Ya Allah, kalau jalan juga maju mundur. Ya, penyakit tua, udah penyakit lanjut usia. Alhamdulillah masih bisa nikmatin itu, masih bisa merasakan nikmat dikasih usia sampai hari tua. Bonusnya banyak. Ada orang yang udah ngelewatin 63 tahun, kan umat Nabi itu rata-rata 63. Karena Nabi wafat di usia 63. Ada yang ke 64, ada yang 65, ada yang nyampe 70. Ya Allah, Rabbi auzi'ani an ashkura. Alhamdulillah ya Bu Haji ya, gak kelihatan tapi saya kira 50-an tadi makanya. Nah ini luar biasa ya. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat. Kita doain juga ya yang senior-senior, beliau sehat afiat mudah-mudahan. Allah kasih kita bonus banyak. Kita yang belum nyampe 63 ke atas belum dikasih bonus, belum tentu nyampe juga. Begitu. Makanya kalau udah masuk usia 40, kemarin saya udah sampaikan sebelumnya apa doa yang dibaca, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbi auzi'ni, ya Allah, saya banyakin syukur aja deh, banyakin tafakur. Udah masuk usia 40. Emang usia 40 kenapa Ustazah? Usia angker, usia dewasa disebutnya. Orang kalau udah 40 sholatnya masih belum benar, ngajinya nggak mau, nutup auratnya belum benar, udah sesuatu deh. 40 itu udah usia reminder, kalau bahasa kitanya usia muhasabah diri ya. Maka di usia 40 tuh jadi bahan renungan, ya Allah mau kemana saya setelah ini. Kan kalau masih 20-30 tuh masih masa-masanya anak muda Bu, ya belum ngeh ke situ. Ya kalau orang dewasa, orang lanjut usia 40 ke atas, dia ngeh sama ngaji, dia ngeh sama ibadah, udah biasa. Kenapa? Emang masanya begitu. Ustazah, ini kan makanya di mana-mana di majelis taklim yang ngaji ibu-ibu. Ibu-ibu lanjut usia banyak kan. Anak muda diajak ngaji susah, dunianya belum nyampe. Kenapa? Kalau diajak ngaji, udah emak aja dah, ibu aja deh, saya masih muda, malu gabung sama ibu-ibu. Lah emang apa? Kan ngaji bukan cuman buat ibu,
Tapi banyak anak muda yang gengsi, dia bilang saya mah masih muda, umur saya masih panjang. Ya, waktu saya bukan buat ngaji, bukan buat nutup aurat nanti itu mah. Kapan nutup auratnya? Kalau udah nikah, punya anak banyak, punya cucu, itu mah nanti katanya. Sekarang saya foya-foya dulu, nggak sampai umurnya. Maka ya ini jadi perhatian buat kita. Kalau ada anak muda demen ngaji, tukang ngaji, suka ngaji, ini luar biasa. Orang tua suka ngaji udah biasa. Dia ingat umur, ya Allah saya ingat umur saya udah segini, ya kan umur umat Nabi katanya segini. Saya muhasabah diri, wajar. Tapi kalau anak muda demen ngaji, ini yang luar biasa. Ya, mudah-mudahan insya Allah keturunan kita semua jadi ahli Quran, ahli ngaji semuanya. Jadi kata sahabat Nabi bilang begini, saya pernah sholat sama Nabi beberapa kali, ya baik itu sholat subuh, zuhur, asar, ada beberapa kali lah pokoknya. Fakanat sholatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Nabi itu sholatnya nggak lama. Qasdan tuh di sini maksudnya ringkes gitu, ya. Wa khutbatuhu qasdan, khutbahnya juga ringkes. Ada orang sholatnya lama, khutbahnya lama. Ya, kita ambil contoh Idul Adha, Idul Fitri. Belum yang bawa anak kecil, belum yang lagi sakit, kan mau ikut tuh sholat id ya. Belum ibu-ibu yang lagi masak rendang, pikirannya cuma setengah jam sholat id, rendang ditinggal di rumah. Kepikiran sholatnya nggak khusyuk, ya Allah. Nah ini juga nggak boleh ya. Jadi kalau keluar rumah mau sholat, tinggalin dulu perkara yang lain-lainnya. Ini memahami konteks. Nabi itu adalah orang yang paling tahu kondisi, situasi, ya apa yang beliau hadapi. Oh, yang sholat jadi makmum orang tua, dirinya jangan lama-lama ambil surat pendek, kul a'udzu birabbin nas, inna a'toina gitu ya. Gak usah panjang-panjang. Orang tua yang ikut, kalau diri lama-lama asam uratnya kambuh. Diajak ruku lama-lama begitu juga. Jadi tahu konteksnya, siapa yang jadi makmumnya. Ini Nabi, kata sahabat. Wa khutbatu qasdun, Nabi juga khutbah, ngelihat juga konteksnya. Oh banyak anak kecil, banyak yang sakit, banyak yang begini, ringkes. Ada orang yang la ilaha illallah, bukan main lamanya ibu ya, sampai mau dimakan ini mie. Saking lamanya ya Allah. Jadi Nabi begitu ya. Salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Apa itu makna qasdan wa qawluhu qasdan? Ay bainat tuli wal qasri. Qasdan ini tengah-tengah. Jadi Nabi tuh kalau sholat, kalau khutbah nggak terlalu cepat, nggak terlalu lama, ya tengah-tengah gitu bahasanya gitu ya ibu-ibu ya. Ya, itu hadis yang ke-7. Jadi mengisahkan bagaimana harusnya kita dalam beribadah, karena Nabi juga begitu. Konteksnya nggak yang panjang bacaannya terus. Ya, ada di satu momen Nabi begini, tergantung dengan kondisinya. Baik, kita masuk ke hadis 8. Wan Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an. Dari Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah radhiyallahu an, qala, ia berkata, akhad Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah mempersaudarakan. Siapa yang Nabi persaudarakan? Baina Salman wa Abi Darda. Salman Al-Farisi, Abu Darda. Nih ibu-ibu lihat, ada Salman Al-Farisi, ada Abu Darda. Dua-duanya dipersaudarakan oleh Nabi, dijadiin saudara. Kan waktu itu ketika Nabi hijrah, ada kaum Muhajirin, ada kaum Ansor. Betul ya? Muhajirin itu orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kaum Ansor orang asli Madinah. Dan pertama kali yang Nabi lakukan ketika nyampe Madinah, bukan bangun rumah, bukan bangun gedung, bukan ngurusin yang lain, tapi hal pertama yang Nabi lakukan setelah membangun masjid, ya, yang pertama kali dibangun, yaitu adalah al-ikha, persaudaraan. Bagaimana Nabi mempererat tali persaudaraan antara kaum Muhajirin dengan Ansor. Jadi nggak ada bedanya, kalian saudara. Yang hijrah dari Mekah, dia saudara. Yang orang Madinah asli, dia saudara. Saling bersaudara satu sama lain. Jangan sikut-sikutan. Itu pesan Nabi ketika baru datang ke Madinah. Maka disinilah akhirnya punya hubungan persaudaraan yang baik. Ini saudaranya ini, orang Mekah jadi saudara sama orang Madinah, gitu ya. Al-ikha, Nabi mengawali dengan persaudaraan, silaturahim antara penduduk Mekah dan Madinah. Nah ini Nabi mempersaudarakan dua orang, siapa? Salman Al-Farisi dan Abu Darda. Fazaro Salman Abu Darda. Satu ketika ya Salman Al-Farisi itu Fazaro berkunjung ke rumahnya Abu Darda.
main nih, bahasa kita silaturahim, bertamu, ya berkunjung. Faro'a Umat Darda, nyampe ke rumah Abu Darda, ia ketemu sama istrinya Abu Darda, namanya Umat Darda. Kalau orang Arab begitu nyebutnya tuh Bu, Abu Darda, Umat Darda, Abu Muhammad, Ummu Muhammad gitu ya. Beda sama kita. Dan anak mereka pun namanya singkat, namanya Muhammad bin Abdullah gitu, Ali bin Abu Thalib. Lah kalau kita Muhammad Al-Farisi al-ini binti panjang ya. Itu khasnya orang-orang Arab gitu. Faro'a Umat Darda mutabaddilatan. Ketika Salman Al-Farisi datang ke rumah Abu Darda, dia ngelihat ada istrinya Abu Darda, Umat Darda tadi tuh, ya. Mutabaddilatan dengan pakaian yang bahasanya gimana ya? Mutabaddilatan tuh compang-camping, Bu. Ya biarpun di rumah, walaupun istri di rumah kan dia kelihatan nih keurus apa enggaknya, ya. Jadi bisa kelihatan juga nih istri dapat nafkah atau tidak, dapat perlakuan baik nggak dari suaminya, diberikan pakaian yang layak atau tidak, makanan yang bisa dimakan atau tidak. Nah keadaan Umat Darda ketika didatangi oleh Salman Al-Farisi mutabaddilatan, kesian keadaannya. Ya mungkin kalau kita gambarin begini Bu, compang-camping, jilbabnya juga lusuh, bajunya dekil, udah robek-robek, begitulah bahasanya ya, dengan pakaian yang tidak pantas gitu, walaupun itu di rumah. Faqala, maka berkata Abu Darda, masya'nuka, wahai Ummu Darda, kok keadaan kamu kayak gini gitu, kenapa engkau berpakaian seperti ini? Qalat, berkata Umat Darda, istrinya Abu Darda. Apa kata istrinya Abu Darda? Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Wahai Salman, saudara kamu Abu Darda nggak punya lagi kebutuhan terhadap dunia. Dia mah udah nggak mentingin dunia, bahasa kitanya begitu, ya Bu ya. Faja Abu Darda, maka datanglah Abu Darda, didengar nih sama Salman. Salman ngerenung nih, oh kok begini istrinya? Oh jawabannya karena si Abu Darda udah nggak butuh sama dunia. Kemudian Faja Abu Darda, datang Abu Darda, fasona alahu, Abu Darda bawain makanan, fasona alahu ta'aman, bawain makanan buat saudaranya nih Salman Al-Farisi. Faqala lahu kullu, maka Abu Darda ketika sudah menghidangkan makanan ini, ia berkata silahkan makan. Faqala lahu kulu fa inni shaim, aku mah puasa. Salman bahasa kitanya ya, udah makan daman, makan. Kalau bahasa orang Cinereknya, makan daman, makan ya, abisin. Kalau saya mah lagi puasa, kata Abu Darda, begitu ya. Qala, berkata Abu Darda, berkata Salman, apa kata Salman? Ma'ana biakilin hatta ta'kula, aku nggak mau makan kalau kamu nggak ikut makan sama aku. Udah kita makan dah bareng-bareng. Ibu bertamu ke rumah orang, dia nyuruh kita makan, dia puasa, kan nggak enak kita. Kalau bahasa kita ada bahasa basinya ya, Bu Haji makan juga, jangan cuma ngidangin saya, ayo bareng gitu ya. Jadi kata Salman kepada Abu Darda, udah bareng sini makan. Saya nggak mau makan kalau kamu juga nggak makan. Ya. Kemudian fa'akala, ya akhirnya buka tuh Abu Darda makan sama si Salman. Bahasa kitanya ini bahasa gampangnya ya. Falamma kana lailu, ketika Salman nginep di rumah Abu Darda, kana lailu, pas malam hari ini, dhahaba Abu Darda yaqumu, Abu Darda bangun dari tidurnya, yaqumu, ya dia mendirikan salat. Faqala lahu nam, fanama, ya. Ketika Abu Darda bangun mau salat, mau wudu, apa kata Salman? Nam, tidur aja, tidur. Fanama, tidur dulu bahasanya. Mau kemana sih? Tidur dulu, ntar bangun tidur baru sholat, begitu bahasa kita Bu ya. Summa dhahaba yaqumu faqala lahu nam, tidur. Falamma kana min akhiril lail qala Salman, nah ketika sudah berada pada akhir malam, ini waktu sepertiga malam. Akhiril lail ini waktu sepertiga malam, dari jam 3 ke subuh dah, bahasanya akhir malam tuh ya Bu ya, menuju subuh. Maka Salman bangunin Abu Darda. Apa kata Salman? Qala Salman kumil an fasolaya jami'an, bangun yuk kita sholat tahajud menuju subuh. Faqala lahu Salman, ya. Kemudian Salman berkata, sekarang bangun kita, faqalal an, bangun sekarang, waktunya menjalankan sholat malam. Wahai saudaraku, apa kata si Salman ini? Ya, faqala lahu Salman, ketika dia udah bangunin Abu Darda, dia bilang sama Abu Darda, Abu Darda, inna li rabbika alaika haqqan.
Ya, aku tahu Tuhan kamu punya hak untuk kita sembah beribadah. Allah punya hak untuk disembah. Kita ibadah sama Allah, kewajiban kita. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, tapi diri kamu juga punya hak yang harus dipenuhi. Mata kamu punya hak untuk tidur, badan kamu untuk istirahat. Wa li ahlika 'alaika haqqan, keluarga kamu punya hak. Istri kamu tuh bahasa kitanya kamu nafkahin, kasih pakaian yang bagus, kasih makanan yang enak, anak kamu kasih makan yang enak. Ya, wali ahlika 'alaika haqqan fa'ati kulladzi haqqin haqqahu. Maka Salman berkata, kalau begitu lakukanlah kewajibanmu dalam memenuhi hak itu masing-masing. Kulladzi haqqin haqqahu. Fa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda yang ngedenger ucapan Salman pas nginep di rumahnya, fa'atan Nabi, dia datang sama Nabi. Begitu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, fadzakara dzalika, dia cerita, Nabi, kemarin kan wahai Nabi, Salman ingin nginep rumah saya. Ya, saya mau sholat ditahan, katanya nanti aja. Begitu udah akhir malam baru dibangunin nih, sholatnya sekarang, kata Salman. Ya, dia bilang keluargamu punya hak, ya, tubuh kamu punya hak. Walaupun Tuhanmu punya hak, tapi dirimu juga ada haknya. Begitu hai Nabi. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shadaqa Salman." Jawaban Nabi singkat. Apa kata Nabi? Benar yang Salman ucapin. Udah gitu dong kata Nabi. Bu, ibu ngadu nih, misalkan ibu ngadu sama saya, Ustazah, tuh kata Bu Haji itu begini. Saya cuma jawab, benar kata Bu Haji itu. Begitulah waktu Abu Darda ngadu sama Nabi. Wahai Nabi, kata Salman begini, saya punya hak tubuhnya untuk tidur dan lain sebagainya. Shadaqa Salman, benar kata Salman, itulah yang benar. Gitu. Ya, paham ya ibu ya? Jadi ini sampai bininya nggak ketengok. Bahasa kitanya mungkin bininya kebeli lipstik aja enggak? Ya, kebeli parfum aja? Enggak. Apa tadi kata istrinya? Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Dia mah udah enggak butuh sama dunia. Kerjaan dia sholat malam, puasa. Nafkahin istri enggak, kerja enggak. Kata dia enggak perlu itu mah, yang penting ibadah sama Allah. Nah, ini namanya gulu, berlebihan dalam ibadah. Kita masuk ke hadis yang ke-9. Apa hadis yang ke-9? Wa Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Qala, ia berkata, ukhbiran Nabi nih, ya, Abdullah bin Amr bin As itu datang kepada Nabi. Ukhbiran Nabi sallallahu alaihi wasallam anni aqulu. Aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku berkata, ya, apa yang aku katakan pada Nabi? Ukhbiran Nabi anni aqulu, wallahi, demi Allah, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, la asumanan nahar, aku akan berpuasa terus di siang hari. Wala aqumanal laila ma'ishtu, dan aku akan bangun malam terus sepanjang umurku. Paham Bu? Malamnya nggak dipakai tidur, pokoknya sholat malam sepanjang malam. Siangnya nggak pernah berbuka, pokoknya puasa aja. Maksudnya gini Bu, tiap hari sepanjang waktu puasa, bukanya cuma maghrib sama sahur. Nah, apa Nabi bilang di sini? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal ladzi taqulu dzalik, kamu yang ngomong begitu, yang pengen ibadah begitu. Faqultu lahu qad qultuhu bi anni anta wa ummi ya Rasulullah. Kata Nabi, benar kamu berkata begitu, kamu bersumpah pengen kayak gitu selama hidup kamu. Benar wahai Nabi. Maka beliau berkata, ya, apa kata Rasulullah SAW? Fa innaka la tastati'u dzalika fasum wa aftir wa nam wa qum wa sum minasyahri salasata ayyamin. Nabi bilang begini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innaka la tastati'u, sungguh kamu enggak akan mampu begitu. Jadi kalau sumpah jangan sembarangan, bahasa kitanya begitu Bu. Jangan sumpah macam-macam deh, saya enggak mau puasanya berhenti tiap hari puasa. Padahal yang dianjurin tuh minimal puasa Daud, ya Bu ya, sehari buka, sehari puasa. Tapi kata sahabat Nabi ini, Abdullah bin Amr bin As, saya nggak bakalan berhenti puasa tiap hari sepanjang masa.
gitu ya. Kata Nabi lagi bilang, berpuasalah kemudian berbukalah, fasum wa aftir wa nam wa qum, tidurlah dan bangunlah untuk sholat ya. Kemudian wasum minasyahri salasata ayyam, kalau kamu pengen berpuasa, puasalah 3 hari setiap bulannya. Fa innal hasanata bi asyri amsalihha, karena kebaikan itu pahalanya akan dilipat gandakan bi asyri amsalihha, 10 kali gitu ya, dilipat gandakan 10 kali. Maknanya apa? Kata Nabi, nggak usah kamu beratin kalau mau puasa. Tuh dalam tiap bulan ada yang namanya puasa ayyamul bid. Betul ya? 11, 12, 13. Salah. 13, 14, 15. Itu puasa ayyamul bid kata Nabi, 3 hari dalam 1 bulan. Silahkan kamu kerjakan itu. Ya. Wa dzalika mithlu siyamid dihr. Puasa ayyamul bid kata Nabi sepahalanya itu seolah-olah kamu puasa sepanjang masa. Itu tiap bulan Bu yang kita dedikasikan, kita luangkan waktu kita ayyamul bid tiap bulannya ini kata Nabi, Masya Allah luar biasa ya, mithlu siyamid dihri. Kemudian kata si Abdullah bin Amr bin As apa pas Nabi bilang kayak gitu, Kultu, aku berkata, ini utiku afdal min dzalik, wahai Nabi, aku mampu kok puasa lebih dari 3 hari dalam sebulan. Qala Nabi bilang, oh kamu 3 hari udah sering lakuin ayyamul bid, udah mampu. Ya udah kata Nabi, fasum yauman wa aftir yaumain. Ya apa Nabi bilang setelah itu? Ya udah kalau gitu puasalah 1 hari, kemudian berbuka 2 hari, puasa lagi 1 hari. Paham maksudnya Bu? Puasa 1 hari, berbuka 2 hari, puasa lagi 1 hari, itu puasa apa? Senin, Kamis. Paham ya? Jadi Nabi bilang, udah nggak usah tiap sepanjang masa kamu puasa, minimal 3 hari setiap bulan ayyamul bid. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya udah mampu kok ayyamul bid saya kerjain. Oh kalau kamu itu udah mampu, naik tingkatan. Apa itu? Puasa sehari, libur 2 hari, puasa lagi sehari. Namanya puasa Senin, Kamis. Maka dijawab lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Kultu apa ini kata dia, fa ini utiku afdhala min dzalik. Nabi, tapi saya udah mampu juga ngerjain itu. Artinya Senin Kamis saya nggak ketinggalan. Apa kata Nabi? Qala fasum yauman wa aftir yauman. Ya udah, puasa sehari, buka sehari, puasa lagi, buka lagi, puasa lagi. Ini namanya puasa Daud ya. Nah ini kata Nabi SAW gitu ya. Fadzalika siyamu Daud sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'dalus siyam, itu puasa yang udah paling dianjurkan. Jadi nggak ada tuh yang namanya tiap hari, itu namanya nyiksa diri. Kita punya hak tubuh kita ya. Karena puasa yang paling berat ya puasa Daud, bener nggak Bu? Hari ini puasa, besok buka. Harusnya besok puasa. Gara-gara ada undangan arisan, makanannya enak-enak, dalam hati udah besok aja dah katanya. Sayang udah dimasakin gini. Atau ditraktir teman makan di restoran, ya udah besok aja deh. Nah ini berat. Puasa Daud kalau Senin Kamis liburnya masih 2 hari. Dalam 1 minggu cuma 2 kali. Tapi kalau sudah puasa Daud, sehari puasa, sehari libur berbuka gitu ya. A'dalus siyam. Maka kata masih dijawab lagi sama Abdullah bin Amr bin As. Fakultu fa ini utiku afdhala min dzalik, saya mampu juga wahai Nabi begitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la afdhala min dzalik, enggak ada lagi yang lebih utama dari puasa Daud tadi. Udah mentok di situ. Jangan ditambah-tambahin lagi dah. Enggak ada lagi namanya puasa Nabi apalagi dah, enggak ada. Udah itu kata Nabi. Ya, puasa Nabi Daud sudah paling utama gitu. Nah ini kita lengkap, ini wafi riwayatin sama kisahnya ya Bu ya. Alam akhburu annaka tasumun nahar wa taqumul lail. Ini bahasannya sama, cuman beda riwayat saja. Kita masuk ke hadis yang ke-10. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Rib'in Hanzalah bin Rabi' al-Usayyidil Katib ya, dari Abu Rib'i. Nih namanya ibu-ibu lihat,
Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usayyidi. Susah ya Bu ya namanya ya Bu ya. Coba dibaca bareng-bareng Bu. Dari Abu Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usayyidi. Panjang ya. An Abi Rib'i Hanzalah bin Rabi al-Usayyidi al-Katib ahadi kutabi Rasulullah SAW. Jadi atau disebut nama ringkas beliau tuh Hanzalah. Hanzalah itu salah satu kutab, sekretaris Nabi yang suka nulis-nulisin ya di samping Nabi gitu, sekretarisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Hanzalah? Ya, qala laqini Abu Bakrin radhiyallahu an. Satu ketika kata Hanzalah, aku ketemu sama Abu Bakar, sahabat Nabi ya radhiyallahu an. Faqala, Abu Bakar nanya ketika ketemu sama Hanzalah, "Kaifa anta ya Hanzalah? Bagaimana keadaanmu wahai Hanzalah?" Maka qultu, aku berkata, kata Hanzalah nih, Abu Bakar kan ketemu sama dia, nanya, kata Abu Bakar, "Hanzalah, bagaimana kabarnya?" Maka Hanzalah mengatakan, "Qultu nafaqo Hanzalah, aku telah munafik. Hanzalah telah jadi orang munafik," kata Hanzalah. Ya, kata Hanzalah apa? Dia telah jadi orang munafik. Qala, berkata Abu Bakar, subhanallah, kaget dengan ucapan Hanzalah. Kok tiba-tiba Hanzalah ngomong diri dia munafik gitu, Suci Allah. Matakulu, kata Abu Bakar, Hanzalah kamu ngomong apa? Kok kamu bilang diri kamu munafik gitu ya? Kultu, kata Hanzalah bilang, wahai Abu Bakar, iya aku nih munafik. Bagaimana aku tidak munafik? Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya ainin. Apa kata Hanzalah? Wahai Abu Bakar, gimana aku enggak munafik kalau aku lagi duduk di majelisnya Nabi, aku ada di dekatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yudzakkiruna bil jannah, aku ingat sama surga, aku ingat sama neraka, seolah-olah surga dan neraka depan mataku. Tuh kalau lagi Nabi ngejelasin, Nabi lagi baca Quran, membacakan wahyu dari Allah, mengajarkan satu keilmuan, aku yang duduk dekat Nabi seolah-olah begini, ya Allah, saya takut bener sama neraka. Seolah-olah depan mata saya tuh siksaan neraka, depan mata saya tuh adalah kenikmatan surga. Kenapa? Aku lagi duduk sama Nabi, wahai Abu Bakar. Fa'idha kharajna min indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika aku keluar atau enggak deket sama Nabi, pulang dari majelisnya Nabi, ya, afasnal azwaja wal aulad wadai'ati nasina kathiran. Aku pulang ke rumah, ketemu sama istri, ketemu sama anak, katanya ya. Ini kata Hanzalah nih, ketika kami keluar dari hadapan Nabi, nggak di samping Nabi, saya bergaul dengan istri, dengan teman-teman, anak-anak, menghadapi berbagai urusan. Wadai'ati, banyaknya urusan di luar sana, ya. Setelah ketemu sama Nabi, nasina kathiran. Saya lupa tadi sama surga neraka yang saya pikirin. Paham gak ibu-ibu? Ya, sama ya. Jadi pas duduk deket Nabi soleh, begitu keluar jauh sama Nabi toleh, ya, bukan soleh lagi, salah begitu. Jadi Hanzalah ini merasa ada kegundahan dalam hatinya. Saya kok kalau duduk deket Nabi, ya, ngedengar Nabi tausiah, membacakan kalam-kalam Allah, saya tiba-tiba soleh ngerasanya. Surga neraka depan mata saya. Tapi ketika saya pulang dari majelisnya Nabi, saya ngelihat bini saya ngelihat anak saya, kawan saya, urusan yang ada di luar. Nasina kathiran, saya lupa sama yang tadi saya ingat pas duduk di majelis ilmu. Abu Bakar yang ngedengar, ibu-ibu, halo Bu, Abu Bakar nih ngedengar, ya kan, renungan Hanzalah. Apa kata Abu Bakar? Kala Abu Bakar radhiyallahu an, "Wallahi inna lanalqa misla hadza." Hanzalah, oh ya, saya juga begitu merasanya. Kok kita bisa begitu ya Hanzalah, kalau deket Nabi kita soleh, begitu keluar dari majelis Nabi, kok kita salah lagi ya, kata Abu Bakar. Ya, maka fantolaktu ana wa Abu Bakar, kata Hanzalah, akhirnya Abu Bakar sama saya nih pergi, ya.
hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kitanya begini, setelah Abu Bakar bilang, "Iya ya Hanzalah, bukan cuman kamu yang rasain itu. Saya juga kalau lagi duduk dekat Nabi, saya ngelihat surga sama neraka. Saya jadi orang baik, soleh, bener-bener deh. Tapi kalau udah keluar jauh sama Nabi, ya saya banyak lagi bikin dosa. Aduh, udah yuk Hanzalah, kita datang ke Nabi," itu bahasa kitanya. Coba kita aduin sama Nabi, kok kita ngerasa demikian ya? Ayo kata Hanzalah gitu ya. Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka datang kepada Nabi SAW. Fakultu, aku berkata, kata Hanzalah, nafaqo Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasul, Hanzalah telah jadi orang munafik. Munafik itu apa? Kan beda-beda. Ya, munafik itu dalam keadaan tertentu beda. Di depan dia baik, depan Nabi dia baik, nggak ada Nabi dia nggak baik. Dia bilang dia munafik. Itu munafik. Depan kita bagus, senyum. Ya, lebar banget tuh senyumnya Bu ya. Katanya. Begitu di belakang kita ngerenggut, ya. Bahkan kadang-kadang gibahin. Katanya. Ilaha illallah, masya Allah. Ini kan disebut dengan munafik ya. Dua wajah. Jadi Hanzalah ngadu sama Nabi, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Wahai Rasul, Hanzalah udah munafik. Dia jadi orang munafik. Faqala Rasulullah SAW, wa madzaka, ini kenapa sih? Kok tiba-tiba ngakuin diri jadi orang munafik? Qultu ya Rasulullah, wahai Rasul, ini saya Hanzalah sama Abu Bakar pengen ngadu. Nakunu indaka, kita nih wahai Nabi, kok kalau lagi dekat engkau, tuzakkiruna bin nari wal jannah, kami ingat sama siksaan neraka, kenikmatan surga, ka'anna ra'yal ain, seolah-olah kami lagi mandang tuh kenikmatan itu. Fa idza kharajna min indika, kalau kami jauh dari engkau, keluar dari majelismu, afasnal azwaj wal aulad wadhi'at, ketemu yang lain-lain tuh selain engkau, nasina katsiran, kami lupa sama solehnya kami yang tadi lagi duduk di majelis ilmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tersenyum sambil berkata, walladzi nafsi biyad, demi jiwaku, demi zat yang jiwaku tuh nafsi biadihi, ada dalam genggamannya. Artinya demi Allah. Bahasa kitanya, demi Allah, walladzi nafsi biadihi. Lau tadumuna ala ma takunu alaihi, jika kamu tetap seperti keadaanmu di hadapanku, kata Nabi, wa fi dzikri, kamu dalam keadaan berzikir, la safahatkumul malaikatu ala furushikum wa fi turuqikum, ya, tentu malaikat akan turun menjabat tanganmu di mana kamu berada, baik di jalan, ya, ala furushikum wa fi turuqikum, baik itu kamu lagi di atas tempat tidur atau kamu lagi di jalan, begitu. Kemudian Nabi bilang apa? Walakin ya Hanzalah, akan tetapi wahai Hanzalah, sa'atan wa sa'atan, salah sama rots, kata Nabi. Nabi mulangin itu 3 kali. Sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan, sa'atan wa sa'atan. Bahasa kitanya apa Bu? Step by step, mahlan-mahlan, pelan-pelan aja, kata Nabi. Pelan-pelan. Ya, bukan cuman kamu, semua juga begitu. Kalau lagi ngaji dia soleh, pulang ngaji lupa sama yang tadi dipelajari. Ya, kemana-mana lagi gitu ya. Ini bukan cuman kejadian sama kita Bu. Kalau kita mah udah deh emang begitu tiap hari ya Bu. Tapi ini juga kejadian sama Hanzalah dan Abu Bakar, sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bilang sa'atan wa sa'atan, ya sesaat kamu beribadah kepada Allah, sesaat kamu berhibur dengan keluarga kamu, pelan-pelan. Karena ya nggak mesti kamu tegang sebagaimana di majelis ilmu. Kan tadi kalau di majelis ilmu ingatnya neraka sama surga. Saya takut dengan neraka sama surga. Ya kalau lagi keluar nggak apa-apa, kamu lihat dunia dulu, kata Nabi. Pandang wajah istrimu, itu kan dunia. Pandang wajah anak-anakmu, teman-temanmu. Nanti balik ke majelis ilmu, waktunya sholat, kamu ingat lagi sama akhirat. Artinya saatan wa saatan tuh balance, seimbang. Kamu ngejar dunia, ya, seolah-olah kamu hidupnya lama, ya, dan kamu ngejar akhirat seolah-olah kamu besok matinya. Ya udah saatan udah begitu emang, gitu ya, begitu emang prosesnya, gitu. Jadi jangan sampai kita kepikiran gini Bu, saya kok kalau lagi ngaji soleh banget, abis ngaji kok saya jadi ya begitu ya, tadi toleh gitu ya. Gimana ya
biar tetap soleh, ya nggak apa-apa kan, ada dunia kadang yang harus kita lihat. Bukan berarti ketika kita lagi ngelihat dunia kita melupakan akhirat sepenuhnya, jangan. Boleh kita memandang kepada dunia, tapi tetap dunia yang kita jalankan niatkan untuk mencapai akhiratnya Allah, gitu ya ibu-ibu sekalian ya. Ini renungan Hanzalah sekaligus suara hati kita semua. Yang kalau ngaji soleh, kalau sholat soleh, udah kelar ibadah balik lagi jadi toleh. Ya, semua ngerasain seperti itu. Baik, kita hadis yang terakhir, hadis ke-11. Apa hadis yang ke-11? Wan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, ia berkata, bainan Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub, ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang khutbah, idza huwa birajulin qaimin, tiba-tiba ya birajulin qaimin, ada seorang laki-laki qaimin, berdiri. Fasa'ala anhu, laki-laki yang berdiri ini dia bertanya. Ya, lalu beliau bertanya, maaf, fasa'ala anhu. Kemudian Nabi bertanya kepada laki-laki yang sedang berdiri ini. Faqalu, maka para sahabat Nabi berkata, Abu Israil. Ya, dia adalah Abu Israil, namanya Abu Israil. Nadharu ayyakuma fi syamsi wa la yaquda. Tatkala Nabi sedang berkhutbah, Nabi melihat ada seorang laki-laki berdiri. Nabi nanya, siapa dia? Yang lain ngejawab. Ini saya nanya nih ya, Bu itu siapa Bu yang paling belakang? Oh itu Abu Israil katanya. Oh Abu Israil, kenapa dia? Kata Nabi. Maka para sahabat mengatakan, nadharu ayyakuma fi syamsi wa la yaquda. Dia bernazar ketika lagi dengerin Nabi khutbah, dia akan merasakan panasnya terik matahari, walayak kuda, dia nggak mau duduk. Kalau yang lain kan pada duduk nih, nyari yang adem begitu ya. Dia bernazar, saya akan merasakan panasnya matahari sembari saya mendengar khutbahnya Nabi, sambil nggak duduk sampai akhir khutbah. Wala yastazilla wala yatakallam, dia nggak akan bernaung di bawah apapun yang ngademin dirinya. Ya, kemudian wala yatakallam, dia nggak akan berbicara. Wayasuma, dan dia juga puasa. Wah, ekstrim nih Bu. Dia diri, dia panas-panasan, dia nggak mau duduk sampai Nabi kelar khutbah, dia lagi puasa, dia nggak mau nyari yang bisa ngademin dirinya. Ya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, apa kata Nabi? Muruhu, perintahkan ia, falyatakallam, supaya bisa bicara. Wal yastazilla, cari tempat berteduh, jangan kepanasan begitu kata Nabi. Ya, kemudian wal yaqud, suruh dia duduk. Kemudian wal yutimma saumahu, suruh ia menyempurnakan puasanya. Artinya suruh buka siang. Ini Nabi memberikan perintah, banyak bener ini kayaknya kapalnya ya Bu ya. Masya Allah. Oh iya benar ya prosesnya. Baik, sampai mana tadi? Jadi Nabi ngasih perintah, apa perintah Nabi? Udah, bilangin kata Nabi. Bilangin, suruh duduk, suruh buka puasanya, cari tempat yang teduh, suruh ngomong. Jangan nazar begitu, udah. Itu namanya nyiksa diri. Ya, jadi mungkin saya bernazar, saya berjanji demi Allah, selama Nabi khutbah saya tidak akan makan apapun, saya akan berpuasa, saya akan berdiri, gak akan cari tempat teduh dan lain sebagainya. Itu namanya menyiksa dirimu. Sekali lagi, apa kata Nabi bilang? Ya, Nabi bilang sesuai dengan di hadis sebelumnya, wa inna li'ainika 'alaika haqqan, mata kamu punya hak. Wa inna li zaujika 'alaika haqqan, istri kamu punya hak. Ya, semuanya kamu ada hak. Li jasadika 'alaika haqqan, tubuh kamu punya hak, maka jangan disiksa. Begitu ya Bu ya, jangan disiksa. Ya, artinya kita mau taat sama Allah boleh, tapi saatan-saatan, butuh proses. Ada istirahatnya, jangan taat aja, soleh aja, ya betul harus soleh, tapi ada waktu rehatnya.
gitu ya ibu-ibu ya. Jadi untuk dekat sama Allah itu emang sulit ya Bu? Sulit nggak Bu? Sulit, banyak penghalangnya. Kita pengen deket sulit. Paling tidak kata Imam Al-Ghazali ada empat hal yang menjadi penghalang kita dekat sama Allah. Apa itu? Yang pertama dunia dan perhiasan yang ada di dalamnya. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khairil musawwamati wal an'am dzalika mata'ul hayatid dunya, yaitu semua perhiasan dunia. Zuyina linnas hubbus syahawat, ya, yang bikin kita sulit dekat sama Allah, kehalang terus ya karena tadi terlalu cinta sama dunia, sama perempuan. Itu disebutin pertama perempuan Bu, makanya kan ada lagunya wanita racun dunia gitu. Dia bisa jadi racun, dia bisa jadi perhiasan. Almar'atu sebaik-baik perempuan ya adalah perhiasan dunia. Di perhiasan dunia itu adalah perempuan solihah. Itu perempuan. Ada orang yang terlalu fokus sama dunia, sama perempuan, akhirnya lupa sama Allah. Yang ada di otaknya tuh perempuan aja gitu ya. Wal banin, anak, gara-gara dikasih anak-anak yang lucu lupa ibadah sama Allah, lupa memenuhi perintah Allah. Dunia juga. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahab wal fiddah, perhiasan dunia, emas, perak, sibuk ngumpulin emas, emas batang lah, emas perhiasan lah, kalung, gelang lah yang 24 karat lah, yang emas London lah, emas apalah, dengan berbagai bentuknya dikumpulin, sibuk, lupa sama dunia. Itu jadi penghalang dunia ya. Ad-dunya mata'ul ghurur. Dunia itu adalah sesuatu yang menipu. Tipuan dunia itu luar biasa ya, menyakitkan. Jadi yang menghalangi kita dekat sama Allah ya dunia sama isinya. Makanya bukan gak boleh ngejar dunia, boleh, cuman dunianya jangan diikat mati di hati, cukup digenggam, jadi wasilah aja. Saya gunain dunia untuk dekat sama Allah. Maka ada istilah zuhud. Zuhud itu bukan ninggalin dunia keseluruhan. Siapa orang yang zuhud? Dia yang bertapa di atas gunung, dia nggak mau berhubungan, dia nggak mau ikutin teknologi, dia nggak mau sosialisasi, dia nggak mau sekolahin anaknya, dia nggak mau nyari nafkah, ibadah aja di atas gunung, sholat, zikir. Itu namanya bukan zuhud, tapi menyiksa keluarganya, menyiksa diri sendiri. Zuhud itu bukan nggak menggunakan dunia, tapi zuhud itu adalah menggunakan dunia untuk menjadi wasilah kedekatan kepada Allah. Gitu. Jadi tetap zuhud itu tetap pakai dunia untuk nyari ridha Allah, itu zuhud. Gitu ya. Yang kedua, penghalang kita dekat sama Allah apa? Makhluk. Tadi kan dunia dan isinya ya, sibuk nyari duit, emas, perhiasan semua. Yang kedua makhluk tadi. Apa kata Allah dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat 64, inna min ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu, wa auladikum, anak-anakmu, aduwwan lakum, mereka bisa jadi musuh buat kamu. Fahdharuhum, hati-hati sama mereka, sekalipun istri dan anak ya, jadi musuh tuh. Kenapa? Ada istri yang narik suaminya akhirnya jauh dari Allah, ada nggak? Ada istri yang banyak nuntutnya, akhirnya suaminya korupsi, ngambil hak orang lain, mencuri hak orang lain, melakukan kemaksiatan kepada Allah. Tuh dia bisa jadi aduwwan lakum. Ada anak yang dia membangkang kepadamu, dia memberikan keburukan kepada orang tuanya, melalaikan kamu untuk ibadah. Aduwwan lakum fahdharu. Tuh makhluk kita cintai sewajarnya, istri, anak, semuanya. Kenapa? Bisa jadi dia jadi musuh kita nanti, gitu ya. Kemudian yang ketiga, yang menghalangi kita untuk dekat kepada Allah, kata Imam Al-Ghazali apa? Syaitan adalah syaitan ya Bu ya. Asy-syaitanu farighun wa anta mashghulun. Syaitan itu sebenarnya farighun, keadaannya santai, kita yang sibuk. Kenapa kita sibuk? Sibuk biar nggak kena tipuan syaitan.
setannya menyantai. Nih ini setan nih Bu, ada setan di sini kan, banyak nih Bu. Ya, kita nggak ngelihat aja kan, beda dimensi alam gitu. Yang duduk di sini di situ pada sama-sama nih lagi godain kita. Yang godain bikin ngantuk, yang godain bikin pegel duduknya, yang godain hatinya nggak sabar. Udah pulang aja dah, dan lain sebagainya. Itu kan banyak setan ya. Jadi ada setan yang menggoda di dalam pasar. Orang ngurangin timbangan, ngurangin meteran, orang bertikai dalam pasar. Orang tuh dalam pasar tuh apa ya? Kalap bahasa kitanya. Ibu yang tadi mau beli cabai jadi beli jilbab. Itu kan setan juga yang bisikin. Ya, bukan cuma di pasar offline, bukan cuma pasar Cinere, tapi ibu masuk ke Shopee, ke TikTok, ibu mau beli apa, yang dibeli apa tuh? Itu kan setan juga tuh. Hamazatis syayatin, bisikan setan. Setannya menyantai, ngebisikin doang, dia mah kitanya yang sibuk Bu, masyghul, ya. Wasyaitonu yaraka wa anta la tara. Setan ngelihat kita mah nggak bisa ngelihat dia. Nih kan salah satu kekurangan kita begitu ya. Dia ngelihat kita nggak bisa ngelihat dia gitu ya. Wa anta tansahu wa huwa la yansak. Setan dia engkau melupakan setan, tapi setan nggak pernah lupa sama kamu. Artinya apa? Dia nggak ada satu hari pun untuk istirahat godain kamu. Ya, wa min nafsika lisyaitani a'wan, dan setan itu memiliki banyak penolong dalam menggodamu. Ya, banyak wasilah dia buat godain kamu. Gitu ya Bu ya. Hawa nafsu mau, setannya cuma duduk perhatiin. Kata setan, dia mah kagak usah digoda. Kenapa? Nafsunya udah menggebu tuh. Liatin aja, jadi itu dia bikin dosa. Ya. Setan tak mau, nafsunya mau, jadi bikin dosa. Begitu habis bikin dosa, kita salahin setan yang godain saya. Gara-gara setan saya bikin dosa. Kata setan di pojokan, gua nggak ngapa-ngapain dah katanya. Disalahin mulu katanya. Padahal nafsunya ya ngajak dia bikin maksiat gitu ya. Setannya menyantai. Kitanya yang sibuk apa? Sibuk menjaga diri kita untuk tidak ikut hasutan setan. Gitu ya Bu ya. Makanya ada doa agar kita terhindar dari godaan setan. Kita banyak zikir berlindung, minimal baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau doa yang diajarkan oleh para ulama agar terhindar dari tipuan setan. Apa doanya? Kita baca bareng-bareng, Allahumma inni a'udzubika min atsba'i khutuwati syaitan. Ini doanya pendek Bu. Allahumma inni a'udzubika min atsba'i khutuwati syaitan. Allahumma inni a'udzubika min atsba'i khutuwati syaitan. Sekali lagi ibu-ibu. Allahumma inni a'udzubika min atsba'i khutuwati syaitan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mengikuti khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Allahumma inni a'udzubika min atsba'i khutuwati syaitan. Ini doa ya, biar kita nggak dihalangin oleh syaitan untuk dekat sama Allah. Ya, saya teringat kisahnya Abdullah bin Umi Maktum. Ibu, saya pernah cerita nggak? Abdullah bin Umi Maktum ini sahabatnya Nabi yang matanya buta, tapi hatinya nggak buta. Ada orang matanya ngelihat, tapi hatinya yang buta. Ada orang matanya buta, hatinya bisa melihat. Ya, jadi jangan sepele juga sama orang buta. Abdullah bin Umi Maktum buta. Ketika itu beliau dengar Nabi SAW, apa kata Nabi? Kalian selama tidak ada uzur yang benar-benar menghalangi kalian untuk berangkat ke masjid, maka berangkatlah bagaimanapun keadaannya. Artinya kalau cuma gerimis, ya bisa pakai payung. Kalau cuma dingin, bisa pakai jaket dan lain sebagainya. Abdullah bin Umi Maktum bilang, wahai Nabi, sekalipun mata saya tidak bisa melihat, kata Nabi bilang, yang tidak bisa melihat kan mata kamu, kaki kamu masih tetap bisa berjalan ke masjid, kata Nabi. Maka semenjak mendengar itu, Abdullah bin Umi Maktum punya kemauan keras untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid Nabawi.
Masya Allah, padahal matanya buta. Kalau siang hari masih ada cahaya yang bisa beliau lihat, pakai tongkatnya jalan. Satu ketika beliau mau sholat subuh, begitu lagi mau jalan ke masjid, tak 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 tak, jatuh. Begitu jatuh, ada setan melihat. Apa yang setan lihat? Malaikat, ya. Setan melihat malaikat sedang mendoakan kebaikan untuk Abdullah bin Umi Maktum yang sedang terjatuh. Apa kata malaikat? Semoga Allah mengampuni dosa. Bangun lagi Abdullah bin Umi Maktum, ya. Ketika esokan hari jatuh lagi Abdullah bin Umi Maktum, namanya malam hari, saking gak mau ketinggalan. Setan yang lihat itu, dan dia ngelihat Abdullah bin Umi Maktum diampuni dosanya oleh Allah gara-gara jatuh mau ke masjid, ditolong sama setan. Maka setan menyamar jadi seorang pemuda, dibantu tiap isya, yang tiap malam nih, tiap subuh sama setan digandeng tuh Abdullah bin Umi Maktum. Dia nyamar ya ke masjid, nyampe. Satu ketika Abdullah bin Umi Maktum nanya, "Wahai pemuda, engkau siapa? Kok engkau tiap hari selalu menggandeng diriku? Aku ingin berkata terima kasih, ya, karena aku bisa mudah sholat ke masjid sebab engkau menggandeng diriku." "Siapa engkau, wahai pemuda? Katakan, siapa namamu? Engkau anak siapa? Bin Fulan siapa?" Kata pemuda itu, "Engkau tidak perlu tahu aku siapa. Katakan, aku pengen mendoakan kebaikan padamu." "Itu tidak perlu." "Siapa engkau sebenarnya?" kata Abdullah bin Maktum. Maka syaitan menjawab, "Aku ini syaitan, ya, aku adalah syaitan, jin gitu ya, yang tidak suka engkau melihat kebaikan. Lalu kenapa engkau gandeng aku setiap hari ke masjid? Satu ketika aku melihat kamu jatuh pas mau ke masjid, dan saat engkau jatuh dosamu diampuni. Maka gara-gara aku gak pengen dosa kamu diampuni lagi sama Allah, aku tuntun kamu tiap hari." Ini kerjaan setan, ini si malakama, Bu, ya. Dia gak nolong Abdullah bin Umi Maktum diampuni dosanya, dia nolong Abdullah bin Umi Maktum dapat pahala salat berjamaah, ya. Maka Nabi yang tahu kisah itu, Nabi tertawa, ya, dengan kelakuan setan. Ini saking setan ini kesel, Bu, kalau kita buat baik, dengki dia. Kenapa? Karena keadaannya dulu setan diusir oleh Allah. Maka janji setan cuma satu, apa? "Ya Allah, aku minta dipanjangkan umur sampai hari akhir." Tugasnya apa? Godain manusia, gitu ya. Itulah 3 penghalang yang membuat kita susah dekat kepada Allah. Dan yang terakhir tadi, hawa nafsu. Nafsu kita yang sulit dikontrol, nafsu kita yang sulit dimanage, diarahkan, sehingga gara-gara nafsu yang brutal ini sulit kita untuk dekat kepada Allah, ya. Mari sama-sama insya Allah terus belajar kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Mudah-mudahan dalam beribadah dimudahkan kita, tidak menjadi orang yang berlebihan dalam ibadah, karena diri kita punya hak yang harus kita penuhi, baik itu istirahat dan lain sebagainya. Tetapi juga tidak longgar dalam ibadah. Berlebihan gak boleh, terlalu longgar juga gak boleh. Yang boleh apa? Ikhtisad, tengah-tengah, sedang-sedang aja, gitu ya, Bu, ya. Besok insya Allah bulan depan kita akan bahas di babun fil muhafadzah alal amal, bagaimana bab tentang ia menjaga amal soleh kita, ya, muhafadzah, ya, Bu, ya. Insya Allah mudah-mudahan sehat afiat, panjang umurnya. Ibu, ada pertanyaan sampai sini? Silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Ada? Oke. Baik, kita tutup sama-sama dengan pembacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, panjangkan umur kita.
manfaat ilmu kita, diistiqomahkan kita dimanapun kita berada. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna amin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih banyak Ibu-ibu. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.